Welcome to Acer Intel YouTube channel. Bayangkan, sebuah bom finansial yang terus mengembang dan tidak ada yang mematikannya. Utang global kini menembus rekor tertinggi. Dan ini bukan sekedar angka. Ini potensi krisis yang bisa mengguncang ekonomi dunia, bahkan negara kita. Di video ini, kita akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ini bisa menakutkan, dan apa efeknya di masa depan. Oke, mari kita mulai. Menurut data terbaru dari Institute of International Finance, utang global kini mencapai 337,7 triliun US dollar di kuartal 2 2025. Ini adalah rekor sepanjang masa. Sementara itu, rasio total utang terhadap PDB dunia berada di kisaran 235%. Ini adalah menurut laporan IMF, yang mana artinya beban utang tidak hanya besar dalam nilai nominal, tapi juga sangat berat dibandingkan dengan kapasitas ekonomi global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Prancis, Jerman, Jepang, dan Inggris menjadi kontributor utama pada lonjakan hutang ini. Salah satu faktor utamanya adalah pelemahan US dollar sebesar 9,75% sejak awal 2025 yang membengkakkan utang dalam denominasi dolar. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beban bunga hutang, yang mana negara kaya membayar hutang bunga lebih tinggi, dan pembayaran bunga itu sekarang menekan anggaran negara. Bayangkan, untuk beberapa negara maju, biaya bunga hutang saja sudah melampaui pengeluaran penting lain seperti pertahanan. Tapi, krisis ini tidak hanya terjadi di negara maju. Negara-negara berkembang pun menghadapi gelombang hutang yang besar. Sebuah laporan dari Lowy Institute memperingatkan bahwa 75 negara termiskin akan membayar hutang sampai 22 miliar US dollar ke Cina di 2025. Hutang seperti ini banyak terkait proyek Belt and Road Initiative. Tapi sekarang, beberapa negara merasa diperas karena beban cicilan yang besar dan menekan anggaran untuk sektor publik. Untuk lebih lanjutnya, Bank Dunia sudah mendesak transparansi hutang yang jauh lebih besar. Karena banyak pinjaman yang tidak tercatat penuh dan hutang tersembunyi bisa menjadi bom waktu fiskal. Jika beban hutang terus menumpuk dan bunga tetap tinggi, ini bisa memicu krisis sistemik, yang mana investor obligasi bisa panik, yang menyebabkan bond vigilante, menjual surat utang negara, lalu yield naik, lalu negara kesulitan untuk refinancing. Dan juga banyak negara harus alokasikan dana lebih besar hanya untuk bayar bunga, bukan investasi produktif, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melemah. Lalu, ada pula risiko untuk hutang gagal bayar yang meningkat, terutama di negara berkembang yang rentan. IMF sendiri memperingatkan bahwa hutang pemerintah global bisa menyentuh 100% dari PDB dunia di akhir dekade 2029 jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dan kalau krisis itu benar-benar pecah, skenario reset
ekonomi global jadi bukan sekadar teori. Kamu mungkin bertanya, apa efeknya ke hidup saya? Yang pertama adalah pajak bisa meningkat karena negara butuh pendapatan yang lebih untuk membayar hutang. Lalu belanja publik seperti kesehatan, pendidikan bisa tertekan karena alokasi anggaran ke beban bunga. Lalu ada pula risiko krisis finansial global bisa bikin pasar modal goyah yang menyebabkan investasi, tabungan, dan daya beli masyarakat bisa terkena dampak. Krisis hutang bukan hanya soal negara, tapi soal masa depan ekonomi setiap orang. Krisis hutang global sekarang bukan sekedar isu keuangan. Ini adalah potensi gangguan sistemik besar yang bisa mempengaruhi generasi kita. Tapi, krisis juga bisa jadi momen refleksi. Apakah negara dan individu siap hadapi beban ini? Jika kamu ingin tahu bagaimana negara bisa menyelamatkan diri atau bagaimana kita sebagai masyarakat bisa bersiap-siap, maka tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan analisis Aether Intel berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis dan tetap jernih.